Halo YouTube, halo Kicomania dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel saya. Dan untuk video kali ini saya akan sharing sedikit tentang masalah perawatan harian burung tentunya ya. Kemudian yang lebih spesifik lagi adalah saya akan berbagi bagaimana sih cara penjemuran yang ideal untuk burung-burung kita, khususnya para pecinta kolibri kelapa maupun kolibri yang lainnya ya. Dan hal ini saya dapatkan dari beberapa referensi yang sudah saya baca tentang manfaat penjemuran itu sendiri, kemudian durasinya berapa sih yang ideal untuk burung-burung kicauan kita. Nah, seperti apa yang saya lakukan kepada burung-burung saya? Simak terus video ini sampai dengan selesai ya. Jadi sebelum kita ke lebih detailnya lagi bagaimana cara menjemur yang efisien, yang tepat ya. Jadi saya sampaikan beberapa manfaat penjemuran. Yang pertama adalah mempercepat metabolisme tubuh burung. Jadi kita nggak perlu obat-obatan ya sebenarnya, karena cukup dengan penjemuran saja itu metabolisme si burung itu akan lebih cepat bekerja. Jadi khususnya untuk burung-burung yang kita dapat dari ngombyok, kemudian dari pikatan, itu dengan penjemuran rutin tentunya akan cepat membuat metabolisme si burung ini menjadi lebih bagus. Jadi otomatis performa dari burung itu akan cepat naik, atau kalau misalkan masih bahan ya akan cepat membaik ya. Kemudian manfaat yang kedua adalah mencegah bakteri dan jamur. Jadi di sangkar burung kita itu pasti banyak sekali bakteri, kemudian jamur, apalagi kalau yang di jenis kolibri itu kalau kita nggak rajin membersihkan kotorannya itu akan tumbuh jamur-jamur seperti jamur fermentasi ya, jamur-jamur kecil itu. Nah, penjemuran itu berfungsi untuk mencegah itu, baik di sangkar si burung ataupun di tubuh burungnya sendiri. Jadi kalau misalkan burungnya mungkin terinfeksi jamur, dia gatel-gatel atau apa dan segala macam, dengan metode penjemuran yang tepat itu akan mempercepat si burung merecovery keadaan tubuhnya yang kurang sempurna. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki mental dari burung. Maksudnya adalah kalau misalkan burung itu kita dapat dari ngombyok, itu kan biasanya stres ya, stres, kemudian jadi jarang bunyi, kemudian dia itu cenderung makannya jadi susah makan, kemudian akhirnya mati. Nah, itu bisa kita tangani, bisa kita antisipasi dengan cara penjemuran yang rutin setiap pagi ya. Dan penjemuran yang disarankan adalah pada cahaya sinar matahari saat pagi hari. Sama seperti manusia, kita juga kalau dijemur jam 1 siang juga pasti males ya. Nah, kalau pagi kan enak. Nah, itu 3 poin inti manfaat dari penjemuran. Jadi yang pertama adalah mempercepat metabolisme tubuh, kemudian yang kedua itu membunuh bakteri dan jamur, dan yang ketiga adalah memperbaiki mentalitas si burung, atau dia bisa disebut sebagai terapi stresnya si burung ini. Nah, gitu ya. Jadi metode ini sangat bagus untuk burung-burung ombyokan, apalagi untuk burung jenis kolibri yang saya pelihara ya. Ada 2 jenis kolibri yang saat ini saya pelihara, yaitu sogo ontong, kemudian yang satunya adalah kolibri kelapa. Jadi penjemuran ini
itu sangat berperan penting. Durasi burung itu bunyi dari kita beli ombyokan sampai dengan dia bunyi itu perannya itu sangat besar. Bisa dibilang itu adalah peran nomor satunya ya. Jadi gimana cara jemur menurut saya yang notabene tidak setiap hari bisa melihat burung-burung saya berjemur dan lain sebagainya, simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, untuk durasi waktunya itu di video saya sebelumnya sudah saya saya singgung sedikit ya, tentang bagaimana sih saya itu menjemur burung-burung saya pada saat pagi hari. Nah, kemudian hal ini diperkuat dengan beberapa artikel yang saya baca, yang saya googling, itu penjemuran yang efektif durasinya itu berapa lama. Jadi ternyata penjemuran burung itu tidak harus lama ya, tidak harus lama. Kemudian tidak harus sampai dengan si burung ini kepanasan sampai buka paruh kepanasan, itu enggak ya. Dan pada saat penjemuran itu apa yang dilakukan juga sangat penting diperhatikan ya. Saya ambil contoh kasus di burung saya sendiri. Kalau saya menjemur itu jelas cepuk pakannya itu saya ambil, kemudian kotorannya, tempat kotoran yang ada di bawah itu juga saya ambil agar dia terpisah. Jadi hanya ada burung dan tempat minumnya, hanya ada burung dan tempat minumnya. Kemudian yang kedua, saya tidak memandikan burung. Burung itu tidak saya mandikan, tidak saya semprot, kecuali burung yang ingin saya jinakkan. Oke, jelas ya, pengecualiannya itu jelas. Jadi kalau hanya burung yang ingin saya bikin dia itu berkicau, rajin berkicau dari ombyokan, kemudian cepat berkicau, itu saya tidak pernah memandikan burung disemprot. Jadi pada saat dijemur ya cuma dijemur aja. Kalau misalkan ternyata burung itu mandi dengan sendirinya, ya itu beda urusan lagi ya. Tapi saya tidak pernah menjemur atau memandikan dulu baru dijemur. Karena apa? Karena itu akan menjadi standar ganda pemeliharaan atau perawatan burung kolibri kita. Kalau misalkan dijemur ya dijemur aja dulu. Kalau misalkan dimandikan ya dimandikan aja dulu, nggak usah dijemur, cukup diangin-anginkan. Nah, itu tinggal dipilih, teman-teman mau pilih yang mana. Kalau misalkan kok dimandikan dan dijemur, ya itu fix, itu teman-teman pengen burungnya jinak ya. Nah, kalau sudah jinak, bunyinya itu kapan? Itu ya lumayan lama rentetannya ya, karena kita menunggu jinak dulu. Setelah jinak itu baru bunyi. Nggak mungkin dia bunyi dulu terus jinak dulu, nggak mungkin. Atau ada tapi kecil kemungkinannya untuk terjadi hal seperti itu ya. Nah, kemudian durasi jemur saya hanya sekitar 10-15 menit. Paling lama itu 30 menit ya, paling lama itu 30 menit itu saya jemur. Kemudian setelah saya jemur, saya angkat, saya angin-anginkan ya. Nah, biasanya burung itu akan mandi pada saat setelah dijemur. Kemudian setelah diangin-anginkan, burung itu akan mandi. Nah, kemudian selanjutnya jangan jemur terlalu lama. Karena apa? Karena itu bisa menutup pori-pori kulit dari si burung itu. Kalau misalkan burung itu lagi lagi mabung di kepala sini ya, biasanya kalau ombyokan hasil pikat itu biasanya ada kebotakan di sini. Itu bisa membuat botak permanen karena pori-porinya itu tertutup oleh cahaya sinar matahari. Jadi karena metabolisme tubuhnya tinggi, kemudian itu dianggap sebagai ini udah luka yang harus ditutup nih gitu. Padahal itu harus tumbuh bulu lagi, kalau enggak kan jadi botak ya gitu. Jadi penjemuran seperti yang saat ini sedang saya lakukan itu hanya
10 sampai dengan 15 menit, dan saya tidak memandikan burung saya pada saat dijemur, itu tidak. Karena apa? Apalagi untuk burung ombyokan, nanti dia bingung antara ini aku mau diapain nih gitu ya. Padahal penjemuran ini sendiri sifatnya kan merehabilitasi mental burung yang kena pikat. Jadi cukup dijemur aja dulu. Kalau misalkan itu dia sudah mulai berkicau nih, kita baru melakukan treatment selanjutnya untuk penjinakan dan lain sebagainya begitu. Jadi burung ombyokan saya yang kemarin saya unboxing, burung Shogun itu berarti hari ini kalau nggak 4 ya 5 hari ini ya, itu sudah bunyi dan itu sudah ngeleper, istilahnya ngeleper, sayapnya sudah seperti ini. Itu cukup dengan hanya saya jemur, tidak saya mandikan, saya jemur rutin 15 menit paling lama, kemudian saya angkat, saya angin-anginkan seperti itu. Jadi penjemuran ini adalah proses yang penting, dan yang paling penting di antara yang penting adalah konsistensi teman-teman dalam melakukan perawatan ya. Jadi kalau misalkan saran saya, kalau mau dijemur ya dijemur aja dulu ya. Kemudian kalau mau dimandiin ya dimandiin aja dulu. Jadi jangan standar ganda antara dimandikan dengan dijemur. Nah, beda soal kalau misalkan teman-teman pengen burungnya jinak ya. Kemudian yang kedua beda soal kalau burungnya itu sudah mapan, burungnya sudah bunyi, sudah mapan. Nah, pemandian dan penjemuran ini akan menambah dampak positif bagi burung. Tapi sebaliknya, kalau misalkan burung itu masih ombyokan, burung itu masih dalam proses recovery mental, perbaikan mental dari stres, itu sangat tidak disarankan melakukan mandikan dan dijemur itu ya. Jadi kira-kira itu teman-teman yang saya lakukan kepada burung-burung ombyokan saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, pastinya ada kesalahan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman suka silahkan like, kemudian subscribe. Kalau misalkan nggak suka silahkan dislike aja, nggak apa-apa. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Untuk video perawatan selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam kicau mania.